Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Adapun kompetensi dasar, menganalisis interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Adapun indikator yang harus kalian kuasai, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, menjelaskan pengertian interaksi, menjabarkan pola-pola interaksi, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Oke, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kemudian kemudian definisi konsep, lalu pola interaksi. Nah, perhatikanlah gambar lingkungan tersebut. Apa yang kamu temukan dalam suatu lingkungan tersebut? Sebelum kita membahas tentang apa yang kalian temukan, kita pahami dulu tentang konsep lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Nah, dari gambar yang kalian amati tadi, lingkungan terdiri dari atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad training. Lalu komponen biotik yang terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Lalu, di dalam gambar tadi kita bisa melihat bahwa terjadi interaksi dalam ekosistem yang membuat suatu pola. Yang pertama adalah rantai makanan. Yang kedua adalah simbiosis. Yang ketiga adalah peran makhluk hidup dalam lingkungan. Rantai makanan. Seperti kalian lihat di dalam gambar seperti ini adalah contoh suatu rantai makanan. Rantai makanan ini dimulai dari produsen. Produsen ini adalah tumbuhan. Arti produsen di sini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Lalu, rumput ini akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu biasanya adalah hewan-hewan herbivor atau pemakan tumbuhan seperti belalang. Lalu, konsumen satu ini akan dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua ini biasanya adalah hewan-hewan karnivor atau omnivor. Konsumen dua ini akan dimakan oleh konsumen tiga seperti ular, lalu konsumen empat, elang, dan akhirnya makhluk hidup akan mati dan akan dibantu penguraiannya oleh jamur. Selain rantai makanan, ada juga yang namanya jaring-jaring makanan seperti ini. Jaring-jaring makanan seperti ini terbentuk dari rantai makanan. Terdiri dari beberapa rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpul beberapa rantai makanan gitu. Di sini ada berapa rantai makanan ini, nanti kita bisa hitung ya. Ini sudah satu, ini dari sini ke sini sudah dua. Nah, nanti kita hitung berapa rantai makanan. Lalu ada yang namanya piramida makanan. Di sini ada piramida energi. Piramida energi ini menunjukkan jumlah energi. Biasanya produsen itu energinya harus lebih banyak daripada konsumen satu.
konsumen 1 energinya harus lebih banyak dari konsumen 2. Konsumen 2 harus lebih banyak daripada konsumen 3. Seperti itu. Ini adalah gambar dari lingkungan yang sesuai. Oke, lanjut ke simbiosis. Simbiosis adalah hubungan khusus suatu makhluk hidup. Simbiosis bisa berupa komensialisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang satu untung sedang satu lagi tidak diuntungkan. Contoh di sini ada ikan badut dan anemon. Di beberapa buku kalian mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah simbiosis mutualisme. Di sini ikan badut memperoleh untung karena terlindungi dari hewan-hewan liar karena anemon laut. Lalu di sini ada parasitisme. Parasitisme di sini contohnya adalah tali putri. Parasitisme ini artinya hubungan antara makhluk hidup yang satu untung sedangkan yang lain dirugikan. Di sini tali putri merugikan tumbuhan inang karena dia mempunyai hostarium atau seperti penghisap yang mengambil makanan dari tumbuhan yang lama-lama tumbuhan itu akan mati. Lalu di sini ada simbiosis mutualisme. Contohnya adalah lebah dan bunga. Mutualisme ini adalah simbiosis di mana saling menguntungkan. Lebah diuntungkan karena memperoleh madu, sedangkan bunga diuntungkan karena membantu dalam proses penyerbukan. Oke, lanjut ke peran makhluk hidup dalam lingkungan. Berdasarkan kemampuan dalam menghasilkan makanan, ada yang namanya organisme autotrof. Organisme autotrof itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Oke, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah contoh dari organisme autotrof, yaitu tumbuhan. Lalu organisme heterotrof. Organisme heterotrof itu adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi di sini ada hewan-hewan herbivore, carnivore, dan omnivore seperti ini. Oke, berdasarkan jenis makanannya, nah ini yang Ibu sebutkan tadi, herbivora. Ini contohnya hewan pemakan tumbuhan. Lalu ada karnivora, ini hewan pemakan daging. Lalu ada omnivora. Omnivora itu adalah pemakan segala seperti kita. Lalu ada beruang, ada bebek, dan lain-lain. Bentuk-bentuk saling ketergantungan. Nah, bentuk-bentuk saling ketergantungan itu akan membentuk yang namanya aliran energi. Lalu juga siklus energi. Aliran energi itu digambarkan pada suatu rantai makanan. Di sini yang kita ketahui bahwa energi terbesar itu adalah dari matahari, dan yang mampu menyerap energi matahari secara langsung itu adalah rumput, mengubahnya menjadi energi kimia. Lalu energi ini akan disalurkan ke belalang, lalu ke katak, lalu ke ular, lalu ke elang, lalu ke jamur, dan seterusnya. Siklus energi. Siklus energi ini contohnya adalah ada siklus karbon, siklus nitrogen, siklus air, dan lain-lain. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibedakan menjadi dua. Ada rantai makanan detritus. Detritus ini adalah makhluk hidup yang telah mati. Contoh di sini adalah daun. Daun ini akan diurai oleh detrivor. Di sini contohnya adalah cacing. Lalu detrivor ini akan diurai lagi oleh detritus sekunder. Contohnya di sini itu ada tikus. Lalu ada rantai makanan rumput. Seperti namanya itu dimulai dari rumput atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang akan dimakan belalang, dimakan cicak. Lalu cicak dimakan oleh burung pipit. Ini hanya contoh, mungkin bisa banyak contoh lagi. Oke, itu saja.